Hai Sobat Sukses, kali ini saya akan membahas topik mengenai bahayanya Anda tidak menyambungkan atau mensinkronisasikan antara SPT pribadi dan SPT badan usaha Anda dengan baik. Simak video lengkapnya sampai akhir setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sinkronisasi lapor SPT pribadi dan SPT badan. Ya, jadi banyak yang masih rancu di lapangan, di mana direktur dan badan usaha ini lapor pajaknya tidak sinkron. Ya, apa alasannya? Karena mungkin badan usaha yang mengerjakan adalah timnya, pajaknya, atau mungkin mohon maaf pihak ketiga yang di badan usaha. Yang di pribadi yang mengerjakan adalah pihak lain lagi, ya, bukan orang yang sama. Yang sering terjadi adalah apa? Sering terjadi pelaporan, ya, antara pribadi dan badan usaha. Ini tidak menjadi sinkron. Bisa jadi yang pertama penyebabnya, ya, karena di laporan pajak perusahaannya tidak memiliki laporan keuangan yang baik, ya. Banyak orang yang sampai saat ini, banyak pengusaha yang sampai saat ini, waktu melaporkan pajak, cuma memberikan saja data kepada pihak lain, lalu pihak lain itu yang mengolah dan melaporkan pajaknya. Padahal itu bukan satu langkah yang tepat. Oke? Kenapa saya ngomong itu bukan satu langkah yang tepat, teman-teman? Karena jujur, teman-teman, kami banyak menerima kondisi, ya, menerima kasus di mana ketika terjadi pemeriksaan, laporan yang dibuat tadi tidak mencerminkan kondisi sebenar-benarnya perusahaan. Ya, alhasil ketika perusahaan menanyakan kepada pihak lain tadi, pihak lain dengan gampang ngomong apa? Lah, saya kan hanya mengerjakan data yang kamu submit ke saya. Nah, terus siapa yang salah? Apakah dari pihak lain atau dari perusahaan? Saya ngomong, ya, tidak ada salah, tidak ada benar. Ya, dua-duanya ada kesalahan dan kebenaran sendiri, ya. Ya, dari pihak lain, ya nggak salah juga, karena dia menerima data dan dia mengerjakan, ya. Yang perusahaan juga nggak salah kan, dia memberikan data kan gitu. Masalahnya adalah apa? Tidak ada yang benar-benar membereskan di perusahaan. Jadi akar permasalahannya sebenarnya adalah apa? Perusahaannya sendiri yang tidak memiliki laporan keuangan yang baik. Itu masalah utamanya. Jadi teman-teman, kalau saya lihat, kalau teman-teman lihat sekarang ya di era Cortex, ya. Kalau teman-teman sempat dengerin video saya yang lain soal Cortex, saya ngomong, teman-teman saat ini di Cortex, apa yang perlu Anda perhatikan? Yang pasti adalah pembukuannya harus rapi. Ya, jadi teman-teman tidak boleh lagi membuat pembukuan asal-asalan. Kenapa? Karena yang pertama, nantinya teman-teman di Cortex itu bisa jadi akan disinkronisasi dengan pembukuan Anda. Oke, jadi kalau pembukuan Anda bermasalah, maka Cortex Anda pun bisa ikut bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kami sering mendapatkan problem di lapangan, kasus di lapangan real, bahwa ada perusahaan yang ditagih nominal-nominal besar. Ya, let's say 10 miliar, 20 miliar, banyak besar-besar. Ya. Begitu dapat masalah itu, apa yang kami lakukan teman-teman adalah apa? Kami pasti cek laporan keuangannya seperti apa. Datanya seperti apa. Ya. Kalau seandainya data dan laporan keuangannya nggak mumpuni, saya ngomong apa adanya. Pak, Bu, saya nggak bisa bantu. Ya, pilihannya, yuk kita siapkan data dulu atau nggak sama sekali. Ya, karena kunci Anda bisa memberikan jawaban kepada pajak, petugas pajak. Ya, petugas pajak teman-teman nggak bisa ngomong dengan lisan begini. Ya, terus percaya, Pak, saya punya biaya, Pak, ini benar Pak biayanya, Pak, ini saya nggak bohong, Pak. No way, nggak bisa teman-teman. Ya. Petugas pajak tidak bisa kalian hanya ngomongin pakai mulut. Ya, Anda harus benar-benar buktikan kepada mereka bahwa Pak, ini data saya, ini transaksinya, ini mutasinya, ini dan sebagainya. Ya, sehingga mereka bisa percaya, oke, Anda benar-benar confirm, Anda benar-benar jujur. Ya, nah maka dari teman-teman, pembukuan adalah satu hal yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini belum membuat pembukuan, yuk diskusikan dengan kami. Kami bisa bantu Anda untuk mengarahkan. Ya. Nah, setelah teman-teman punya pembukuan yang rapi, maka yang berikutnya Anda harus sinkron.
Jadi kenapa tadi kok PT sama pribadi sama perusahaan ini tidak sinkron? Karena nggak tahu sebenarnya ini uang pribadi sama uang PT ini masih kecampur-campur. Itu yang sering terjadi. Ya, mana yang dividen, mana yang gaji, mana yang privé, mana yang sewa, nggak jelas. Jadi akhirnya apa? Pribadinya berantakan, PT-nya pun berantakan karena sumber utamanya dari PT. Ya kan kalau sudah direktur, rata-rata mereka penghasilan utamanya dari PT. Ya. Tapi nggak jelas baginya, padahal kalau tax planning di pribadi kan banyak macam. Bisa pakai cara sewa, bisa pakai cara gaji, bisa pakai cara dividen dan sebagainya. Ya, untuk Anda bisa mengambil penghasilan ke pribadi. Ya. Nah, lain cerita kalau direkturnya punya penghasilan lain, tapi rata-rata saya lihat di Indonesia terutama perusahaan yang awal-awal, mereka ngambil gajinya ya dari PT, ngambil income-nya dari PT. Ya. Nah, maka dari itu pembukuan adalah landasan yang paling utama untuk mengetahui berapa banyak dana yang diambil ke pribadi. Oke? Oke Pak, ketahuan Pak setelah membuat pembukuan. Ternyata dana yang masuk pribadi dan tidak kembali. Ya, kalau nggak kembali kan berarti itu benar-benar di pribadi. Ya, ini misalnya nominal 1 tahun 1 miliar Pak. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, Anda mau rupakan ini sebagai apa? Ya, apakah ini sebagai gaji kah? Apakah ini sebagai sewa kah? Apakah ini sebagai dividen? Ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, Anda bisa memilih dari 3 hal tadi. Biasanya, kalau memang Anda mengambil dana ke pribadi, saran saya pertama, Anda bisa pakai skema sewa. Kalau misal Anda itu secara real, ya, Anda punya bangunan atas nama pribadi Anda, dan itu Anda gunakan untuk usaha. Oke? Maka secara real Anda pakai untuk usaha, meskipun untuk punya pribadi, maka Anda diperkenankan untuk membebankan biaya sewa kepada perusahaan Anda. Oke? Jadi Anda diperkenankan untuk membebankan biaya sewa. Ya bukan tidak boleh, boleh banget. Anda bebankan aja biaya sewa. Ya. Loh kenapa kok boleh? Iya, karena kondisinya CV itu adalah entitas terpisah. Ya, CV ini bukan Anda, kan namanya CV. Ya, CV itu perusahaan yang didirikan oleh minimal 2 orang. Jadi Anda, ada orang lain. Ya, secara hukum Anda boleh menambahkan biaya sewa ke CV Anda. Nah, ketika Anda membebankan biaya sewa, secara Andanya akan mendapat penghasilan, secara CV-nya mendapatkan biaya sewa. Ya, CV atau PT, boleh kan PT juga 2 orang. Oke? Nah, ketika di PT CV otomatis biaya bertambah, labanya menurun. Ya. Di Anda dapat pendapatan lain-lain, bayar pajaknya murah teman-teman, cuma 10%. Ya, itu murah banget 10%. Ya. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua teman-teman, kalau toh Anda tidak punya sewa, Anda bisa ngambil gaji ataupun Anda bisa ngambil keduanya. Ya, sewa dulu sesuai dengan nilai pasar yang wajar, terus Anda sisanya ngambil gaji juga boleh. Ya. Nah, tapi ingat teman-teman ya, kalau Anda ngambil gaji itu ada limitnya. Ya. Setahun Anda ngambil gaji, termasuk penghasilan lain-lain Anda, tidak boleh lebih daripada 500 juta. Ya. Kenapa teman-teman? Kalau Anda lebih dari 500 juta, bayar pajaknya mahal. Ya. Jadi begitu Anda ngambil sudah 450, 500 berhenti teman-teman. Jangan ngambil lagi ya. Kenapa? Kalau ada ngambil lagi mahal pajaknya. Jadi Anda jangan ngambil pajak, jangan ngambil gaji terlalu banyak, mentok 500 juta, paling banyak 500 juta. Supaya apa? Supaya Anda tidak terkena pajak yang besar. Ya, Anda masih kena tarifnya kan 25%. Kalau Anda belajar pajak pribadi ya, 5%, 15, 25. 25 selesai. Ya, pajak badan 22%. Ya, selisih dikit-dikit, tapi pasti lebih murah di pribadi kalau masih 25, masih 500. Ya. Nah, begitu sudah ada 500, oke, baru Anda bisa ngambil dividen. Ya, tergantung tinggal Anda atur. Apakah dividennya Anda mau sebagai misalnya pajak, misalnya Anda mau investasikan, gitu ya. Itu dividen nggak bayar, ya. Tapi kalau Anda mau pakai, ya terang aja harus bayar pajak dividen. Ya. Nah, pertanyaannya, loh Pak, kalau gitu apa saya ngambil dividen aja Pak, langsung Pak? Nah, jawabannya bukan teman-teman.
Ya, harus ikut flow tadi. Sewa dulu, gaji dulu, baru dividen. Dividen urutan terakhir. Jadi jangan buru-buru ngambil dividen. Kenapa? Karena pajak dividen itu bukan 10% saja teman-teman, tapi sebenarnya 29,8%. Ya, jadi Anda ikutin sewanya dulu ada enggak, gajinya ada enggak, setelah gaji sampai 500 juta, terakhir baru Anda ngambil dividen. Ya, sekian teman-teman ya, semoga video ini bisa memberikan Anda wawasan dan bisa memberkati Anda untuk belajar soal perpajakan. Buat teman-teman yang mungkin hari ini masih memiliki masalah di perpajakan, meskipun Anda sudah belajar di perpajakan, ataupun Anda memiliki pihak lain untuk membantu Anda di perpajakan, no worries teman-teman. Mungkin secara real case teman-teman, kami sering membantu klien-klien kami di luar sana, di mana memang mereka sudah pernah belajar terkait perpajakan, tapi ternyata tetap, mohon maaf teman-teman, namanya kita berusaha, tetap aja ada yang mungkin kurang. Nah, izinkan kami teman-teman untuk membantu Anda. Kami bisa membantu melihatkan kondisi perpajakan Anda di lapangan seperti apa, pelaporannya sudah seperti apa, sudah benar atau tidak, strategi tax planning-nya sudah benar atau tidak, ya. Bagaimana Anda menghadapi permasalahan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Nah, kami punya program namanya tax assessment, di mana tim kami akan datang ke tempat Anda, baik secara online atau offline, dan kami akan akses seluruh kondisi ya perpajakannya sudah dilaporkan, yang sudah dibayar, dan apa mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa menyebabkan potensi pembayaran pajak tambahan yang Anda hadapin. Ya, jadi kami akan dari sisi pihak eksternal yang akan melihatkan dan membantu Anda memberikan advice dan saran supaya Anda tidak sampai lagi terkena denda perpajakan yang besar. Ya, buat teman-teman yang ingin dan merasa butuh terkait dengan pelayanan kami seperti itu, teman-teman boleh lihat linknya di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang terberkati dengan video ini, ya silakan Anda boleh like videonya, subscribe bagi yang belum subscribe supaya bisa mendengarkan konten saya berikut-berikutnya. Dan buat teman-teman yang tahu teman-teman yang ada butuh mendapatkan informasi mengenai video hari ini, teman-teman boleh share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa terberkati dengan video yang saya buat. Semoga teman-teman yang menonton video kali ini sampai akhir bisa tetap sehat, semangat, dan selalu sukses bahagia.